Shalom, selamat datang kembali di Fellowship Askri. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita bersekutu kembali untuk membangun iman dan untuk membuat kita semakin bertumbuh, sehingga dengan demikian kita dapat menghasilkan buah dimanapun kita berada. Tuhan mau supaya kita dapat menjadi saluran berkat, menjadi garam dan terang dunia. Karena itu setiap waktu, setiap saat kita harus mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Fadila yang akan menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan bagi kita. Baik, saya akan sapa Ibu Fadila terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi Ibu Fadila. Shalom Pak Jaya, shalom semuanya, selamat pagi. Baik, gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Puji Tuhan, luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Sehat dan Amin. semangat Pak. Amin. Baik. Amin. Sebelum kita mulai, saya akan pimpin kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami rindu firman-Mu Tuhan, kami rindu karena itulah yang memberikan kami pertumbuhan, sehingga dengan demikian semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami dapat memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Berkati Ibu Fadila yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati setiap kami yang mengambil bagian dan seluruh partisipan yang mengambil bagian baik di live chat dan di room ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi kami dapat membawa nama Tuhan dipermuliakan. Kami memulai fellowship Askri pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, sebelum saya berikan waktu kepada Ibu Fadila, saya mau beritahukan kepada saudara-saudari bahwa fellowship Askri ini kita adakan setiap pagi di jam 7 sampai selesai. Setiap pagi dari Senin sampai hari Sabtu. Baik, saya akan berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Fadila. Silakan, Bu. Shalom semuanya, selamat pagi. Semoga kita semua selalu Shalom, tetap shalom. dalam iman Kristen dan tetap selalu sehat di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya memang kasih judul Seamin tapi tak seiman. Nah, seamin tapi tak seiman. Kayak judul lagu, benar. Maksudnya apa ini seamin tapi tidak seiman? Maksudnya adalah dua pribadi, dua pasangan yang ingin mencoba menyatukan dirinya di dalam sebuah hubungan, ya, apakah itu pacaran ataukah itu apa namanya, suami istri ya, karena kalau pacaran pasti kan menujunya kan ingin menjadi membina rumah tangga begitu, membina keluarga. Nah, bagaimanakah Kristen, ya, Kristen me, apa namanya, menanggapi pasangan beda agama ini, ya. Jelas ya, kalau di Kristen itu pasangan beda agama itu tidak boleh. Kenapa? Jelas dikatakan dalam apa namanya, dalam firman Tuhan di Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Artinya jelas Alkitab melarang, janganlah kamu, ya, merupakan pasangan yang tidak seimbang. Pasangan yang tidak seimbang ini seperti apa? Yang pertama adalah yang tidak seiman. Ya. Karena apa? Kalau tidak seiman tuh satu orang percaya, yang satu orang tidak percaya. Karena orang yang tidak percaya ini jelas-jelas tidak percaya pada Tuhan Yesus, kan begitu. Nah,
Kenapa tidak diperbolehkan? Apakah dampak dari pasangan beda agama? Satu jelas, pernikahan atau membina keluarga itu tidak bisa kalau ada dua keyakinan menjadi satu, itu nggak pernah bisa. Satu dampaknya adalah karena tujuan pernikahan kita dengan tujuan pernikahan mereka tuh sudah berbeda. Tujuan pernikahan kita tuh jelas untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam keluarga. Kalau di Kristen, dua pribadi menjadi satu. Nah, ini dua pribadi, dua keyakinan tidak bisa menjadi satu. Artinya apa? Karena iman itu penting. Ya, iman percaya itu penting. Kemudian nanti keturunannya, anak-anaknya jadi bingung. Mau ikut sana apa mau ikut sini? Itu juga dipertimbangkan, ya. Ketiga, psikologis anak jelas, ya. Jelas sekali, kena sekali ke psikologis anak. Akhirnya ketika anak bingung memilih, akhirnya anak tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Tidak dekat dengan Tuhan. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang satu. Ketika anaknya ingin menikah, ya, kalau di agama seberang, walinya tidak boleh beda agama. Ya, ingat ya, tidak boleh beda agama. Walinya tidak boleh beda agama. Kenapa? Karena kan beda iman. Kasihan nih kalau misalnya bapak ibu menikah, kemudian mereka berbeda agama, melahirkan anak perempuan, kemudian anak perempuannya ini misalnya agama seberang, ya, kemudian mau diwalikan oleh ayahnya ini agamanya berbeda dengan si anak, itu ayahnya nggak boleh jadi wali. Abangnya berbeda dengan dia, nggak boleh jadi wali. Haram hukumnya, ya. Nah, ini sangat menyedihkan. Kemudian untuk pembagian hak waris pun juga sangat dirugikan anak-anak ini, ya. Makanya banyak sekali mudaratnya kalau orang sana bilang. Banyak sekali anfaedahnya kalau bahasa anak-anak sekarang, ya, dalam hal mencari pasangan beda agama, ya. Nah, sekarang itu banyak sekali yang bilang begini, Umi, ini kan sebagian dari penginjilan. Saya ingin menyelamatkan jiwa. Hello, apakah dengan alasan, dengan alibi menyelamatkan jiwa itu harus dengan memacari atau memperistri atau menjadikan mereka pasangan kita? Hati-hati. Karena dengan alasan demikian kita sudah salah jalan. Banyak anak-anak Tuhan menjadi berpaling daripada Tuhan, ya kan? Berpaling daripada Tuhan gara-gara awalnya niatnya aku ingin menyelamatkan jiwa. Akhirnya kalau bahasa orang Jawa tuh keblasu. Nah, banyak kejadian, itu nggak 1-2 kejadian, ya. Niatnya supaya dia ikut iman kita. Belum tentu bisa. Siapa bilang? Kalau kamu ingin menyelamatkan orang dan ingin menjadi ikut Kristus, gak perlu jadikan pasangan. Artinya tidak perlu kamu jadikan pasangan, yang menginjili aja. Nah, sebaiknya kalau berbeda gender, misalnya kamu laki-laki, kemudian menemukan seorang perempuan nih, niat kamu ingin selamatkan dia, ingin supaya dia kenal Kristus, ya kasihlah penginjil atau konselor atau mungkin pendeta yang perempuan. Begitu pula sebaliknya. Nah, kenapa saya bilang demikian? Kalaupun
kalaupun andai kata dia bisa diselamatkan, itu puji Tuhan. Ya. Artinya kamu sudah berhasil, lewat kamu sudah berhasil menyelamatkan satu jiwa. Kalaupun nanti itu menjadi pasanganmu, itu bonus. Ya, anggap itu bonus dari Tuhan. Tapi niat utama kamu adalah dia memang untuk kamu injili, tetapi jangan kamu yang menginjili. Cari orang lain. Karena berbahaya kalau kita melayani ya dalam hal penginjilan beda genre. Itu nggak asik sebenarnya. Pertama kurang bisa plong, kemudian ya berbahaya sih. Kalau saya bilang ya setan lewat. Ya, saya agak tegas kalau dalam hal ini. Dalam hal mencari pasangan beda agama. Kita suka begini. Makanya waktu sebelumnya kan saya pernah share tentang mengerti kehendak Allah. Ya kan? Nah, di sini hubungannya sangat dekat. Kita selalu merasa niatku ini menginjili Tuhan. Niatku ini untuk menyelamatkan jiwa. Kamu bertekuk lutut di hadapan Tuhan, padahal warningnya sudah jelas, tandanya tuh sudah jelas. Berbeda iman kok. Dia tidak percaya Tuhan Yesus. Kamu mau ambil dia jadi pasanganmu. Itu udah warning dari Tuhan. Gitu loh. Itu udah tanda-tanda dari Tuhan. Tapi kamu terus memaksakan dirimu. Akhirnya semua berjalan lancar. Awalnya tidak berjalan lancar nih. Tapi kamu memaksakan dirimu dan memaksakan Tuhan, memaksakan kehendakmu menjadi keinginannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Akhirnya sepertinya dilancarkan. Nah, begitu sudah menjadi rumah tangga, sudah menikah dan sudah membina rumah tangga, entah di sana yang balik lagi, entah kitanya yang ikut sana, ya. Nah, ini hati-hati. Saya belum pernah lihat, ya ada sih, ada 1-2 ya. Pernikahan beda agama itu berlangsung langgeng imannya. Kalau enggak dia balik lagi, kalau enggak tuh kita yang ikut dia. Sedikit jumlahnya iman yang berbeda tuh ikut kita. Sedikit banget. Bisa ada tapi enggak banyak. Tetapi itu melalui pergumulan dulu. Lama keburu anak-anak udah gede. Kasihan anak-anak kita. Itu ya yang harus diperhatikan. Banyak kejadian. Saya ambil contoh ya teman saya. Dia pendeta. Anaknya S2 STT. Perempuan. Kemudian pacaran dengan beda agama. S2 STT loh anaknya. MTH. Bayangin. Bisa meninggalkan Tuhan. Akhirnya menikah. Hamil duluan. Pacaran sama beda agama. Hamil duluan. Dengan amat sangat terpaksa. Ya kan. Akhirnya dia menikah. Ya. Menikah dan dia terpaksa harus tinggalkan Tuhan. Karena bapaknya ini pendeta. Sampai bunuh diri. Ngelihat anaknya berpindah keyakinan. Bahaya kan? Artinya dia menjual imannya. Dan bapaknya putus asa dengan kondisi. Karena anak satu-satunya. Dengan kondisi anaknya berpindah keyakinan. Aku sudah sekolahkan dia sampai S2. Aku berharap dia jadi pendeta dan segala macam. Bayangkan, yang dari kecil kita didik dengan firman Tuhan yang luar biasa ya. Kita didik.
besarnya bisa seperti itu loh. Apalagi kalau kita didik dengan berbeda agama, kita didik dengan yang kita tidak mendidiknya, maksudnya kita didik dengan hal-hal yang sekuler lah, tidak terlalu agama, tidak terlalu apa namanya Kristiani banget. Bisa membelot, bisa tinggalkan Tuhan, bisa melakukan hal-hal di luar Tuhan, di luar firman Tuhan. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Ya, kejadian loh. Anak pendeta dari kecil, dari TK sampai dia kuliah, sampai SMA, sekolah Kristen. Kuliah pun STT sampai S2. Bisa loh meninggalkan Tuhan. Oh. Awalnya iya ingin selamatkan jiwa. Nah, kebablasan, akhirnya terjadilah hal yang sangat tidak diinginkan. Artinya apa? Memang menikah atau pacaran, hati-hati juga lah pacaran. Jangan, kalau saya adik-adik rohani saya bilang, Umi saya dapat, tinggalkan. Tinggalkan. Karena kalau beda agama ini jadi penghalang kita untuk dekat dengan Tuhan loh. Hati-hati loh. Ketika kita mempunyai pasangan dekat ya, pasangan hidup, itu berbeda. Bisa jadi kita tidak tahu ya, itu menjadi penghalang dekatnya kita dengan Tuhan. Makanya saya selalu ingatkan ya, kepada anak-anak muda, kepada orang tua ya, jangan dibablaskan kalau anaknya punya pasangan beda agama. Ngeri, ngeri, fenomena banyak sekali, taktik-taktik orang banyak sekali ya. Saya kasih tahu, karena apa? Kita kan ingin membina, ingin menjadikan generasi-generasi Yeremia, generasi-generasi Kristus nantinya. Saya lihat sekarang ini, kita lihat apa ya, pemuda-pemuda Kristen, anak-anak muda Kristen sudah jarang yang kreatif gitu loh. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena orang tua membiarkan. Lawang dari kecil aja yang diasupi firman Tuhan aja bisa meleset, atau apalagi yang tidak, kan begitu. Nah, segala sesuatu kita orang tua ya, dari kitanya, kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab, itu kita lakukan gitu loh. Karena kita ini jadi contoh, jadi teladan. Siapa lagi yang dilihat anak kita kalau bukan kita? Yang dari kecil dididik dengan baik aja, begitu dia sudah SMA, SMP lah, nggak usah SMA, karena dia sudah bergaul, karena biasanya ya kalau zaman belum ada COVID, anak-anak itu lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 2, ada sampai jam 4. Di rumah, pulang ke rumah, masih ada les lagi, kecapean, makan, mandi, kecapean, lalu tidur, bikin PR dulu atau apa, lalu tidur. Artinya, cuman berapa persen dia bersama kita loh. Ya, puji Tuhan, diadakan COVID nih, puji Tuhan. Kita bisa dekat dengan anak tuh sekitar lebih dari 50%. Biasanya kebalik loh. Dulu-dulu lebih dekat dengan gurunya karena bertemu dengan gurunya tuh sekian persen. Begitu pulang ke rumah, dia harus les, dia ini segala macam. Orang tuanya belum pulang dari kerja. Coba kita bisa bayangkan ya. Nah, makanya kita selalu harus hati-hati ya. Membebaskan pergaulan kepada anak kita tuh harus hati-hati. Ya. Kenapa? Karena bahaya di luar itu, syaitonir rojimnya tuh banyak. Ya, makanya anak saya yang bungsu, saya sekolahkan di sekolah Kristen. Mau nggak mau, bisa tidak bisa. Karena apa? Kita takut ya. Pertama, kalau di sekolah negeri,
itu jarang mendapatkan pelajaran agama Kristen, bahkan nggak ada, ya kan? Nah, cuman mengandalkan seminggu sekali sekolah minggu. Sekolah minggu cuman berapa jam? Paling pol 1, 2 jam ya. Coba seminggu sekali. Bisa dibayangkan. Makanya yang dari kecil disusupi firman Tuhan yang luar biasa aja masih bisa luput, kata orang Jawa. Apalagi kita ya, yang istilahnya yang tidak menyekolahkan anaknya atau mendidik anaknya itu tidak bisa full 100% mendidik secara kekristenan. Nah, dalam arti begini, ya mendidik secara kekristenan. Makanya kita harus dari kitanya dulu. Kita dulu yang harus bisa melaksanakan firman Tuhan. Karena anak-anak ngelihat kita. Ya. Dan jadikan anak-anak itu seperti teman. Jangan dia takut dengan kita. Dia nggak mau curhat, pilih curhat dengan orang lain. Nah, ini yang bahaya. Nah, ketegasan dari orang tua perlu. Makanya saya bilang, tegas dari orang tua tuh misalnya, kayaknya sudah nggak benar nih anak saya. Oh, dia dekat sama orang beda agama. Terus langsung diputuskan. Daripada berkelanjutan, sudah terlanjur senang, sudah terlanjur cinta, sudah terlanjur sayang. Mutusinnya susah. Pinginnya menikah dengan itu juga. Nah, banyak fenomena. Makanya segala sesuatu yang Tuhan larang, jangan kita lakukan. Gitu loh. Dengan alibi apapun, alasan apapun, jangan pernah melakukan apa yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Dengan alasan apapun, ya. Alasan saya menginjili, no. Tegas ya, tidak bisa. Kalau kamu mau menginjili, misal dia perempuan, kasihlah sama penginjil perempuan, konselor perempuan. Dia laki-laki, kasihlah sama penginjil laki-laki. Selesai urusan. Kalaupun dia jadi jodohmu, itu bonus buat kamu. Gitu loh. Itu bonus. Jadi apa ya? Makanya kita itu jangan memaksakan kehendak kita menjadi kehendak Tuhan. Makanya semua yang Tuhan larang jangan kamu lakukan. Kenapa? Itu merugikan dirimu sendiri nantinya. Karena segala sesuatu yang menurut kehendak Tuhan, menurut rancangan Tuhan, kita ngikuti kehendak Tuhan, akan mendatangkan kesejahteraan bagimu. Yeremia 29 ayat 11 jelas sekali. Rancangan-rancangan Tuhan itu membawa damai sejahtera. Tidak membawa ke dalam orang, ke dalam kecelakaan. Enggak. Awalnya memang, makanya saya selalu bilang, ngikut Tuhan, mengerti dengan kehendak Tuhan, ngikuti apa yang Tuhan kehendaki, itu memang sulit dan jalannya sangat berliku-liku. Ya. Tetapi Tuhan memberikan harapan masa depan yang cerah. Ya. Karena kita bisa lihat ya, segala sesuatu yang Tuhan sudah jadikan, yang Tuhan sudah rancang, kita ini dikasih kebebasan untuk memilih kehendak Tuhan apa memilih kehendakmu sendiri. Gitu loh. Ya. Jangan merasa apa yang menjadi kehendakmu itu kamu paksakan, kamu dorongkan untuk menjadi kehendak Tuhan. Makanya begitupun juga dalam hal mencari pasangan. Jangan kehendakmu lah yang jadi. Kamu selalu bilang kehendakmu lah yang jadi, padahal di dalam hati kehendakku lah yang jadi. Nah, ini sangat berbahaya. Kita sering ya, anak-anak muda nih. Jangan lagi. Saya selalu tegas kalau sama anak-anak muda, saya bilang, Umi, saya lagi punya gebetan, saya lagi di PDKT. Dia Muslim. Kamu tinggalkan atau kalau memang kamu mau menginjili, suruh penginjil yang perempuan untuk menginjili dia. Karena berbahaya kalau sudah
beda jenis kelamin. Jangan, saya bilang tegas. Tapi saya sudah cinta. Nah, oh bodoh amat. Karena kita melandaskan cinta ke Tuhan dulu, bukan ke manusia duluan. Saya tegas orangnya, kalau sudah masalah beda agama gitu ya, tegas. Dan kita sebagai orang tua tuh harus tegas. Makanya dia bilang, tapi saya sudah kado orangnya begini, orangnya begitu. Orangnya mau belajar, sepertinya kita kan nggak tahu, sepertinya mau belajar. Ya kasihlah sama yang berhak, yang satu genre, yang satu jenis kelamin dengan dia. Nggak usah, nggak ada alasan. Ya, kita banyak kita lihatlah generasi-generasi sekarang ini banyak sekali, ya, banyak sekali yang akhirnya jatuh, banyak sekali akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, jadi jangan kita mengatasnamakan Tuhan atas segala yang dilarang Tuhan, gitu loh. Kita selalu begitu, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan penginjilan untuk kehendak kita sendiri, sebenarnya itu. Ya, ngerti paham maksudnya ya? Jadi apa ya? Kita lihat dia baik, kita lihat dia ini orang, nggak usah masalah apa sifat orang atau mencari pasangan ya. Banyak orang menggunakan firman Tuhan untuk berbuat dosa, untuk berbuat yang dilarang Tuhan. Nah, sama kan dengan halnya begini. Dia terlihat baik, dia terlihat manis, dia terlihat segala macam. Dia sepertinya antusias. Kalau dia memang antusias, ya. Kalau dia memang antusias, kasih dia kepada penginjil yang satu jenis kelamin dengan dia, ya. Berikan dia pada penginjil itu. Kemudian apa namanya? Setelah itu kalau dia memang benar-benar ingin tahu kebenaran, kalaupun jadi pasanganmu ya puji Tuhan, ya kan begitu. Kalaupun tidak, tapi kamu sudah menyelamatkan satu jiwa, artinya kamu dapat satu bonus dari Tuhan kan, istilahnya kan begitu. Kalau jadi pasanganmu, jadi jodohmu, 2 bonusnya sudah selesai, ya. Jadi harus ada ketegasan dari orang tua, harus ada punya prinsip. Orang tua dulu nih harus punya ketegasan. Kok bisa terjadi seperti ini? Ya bisa aja. Zaman sekarang ya apa ya sih yang nggak bisa. Nah, jangankan kita yang Kristen, di agama seberang itu berbeda agama, itu dianggap zina. Ya, dianggap zina. Ya. Nah, ada mazhab yang mengatakan menikah dengan beda agama, baik itu dia laki-laki ataupun perempuan, pasangannya itu zina hukumnya. Tetapi ada yang bilang kalau kalau nikahnya itu yang laki-lakinya muslim, yang perempuannya beda agama, ya, itu diperbolehkan. Tetapi kalau wanitanya muslim, laki-lakinya non muslim, itu haram. Hukumnya zina, ya. Nah, ada dalilnya di surat Al-Baqarah dan ayat 221, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ini dalil yang juga tidak boleh menikahi orang-orang musyrik, ya. Artinya orang musyrik itu seperti apa? Yang menduakan Tuhan, ya. Dianggap kita ini juga meninggalkan Tuhan malah. Nah, dan demikian itu, ya. Dan sekali-kali Allah tidak memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang beriman. Ini suratnya dari An-Nisa, ya. Nah, ada yang memperbolehkan menikah dengan ahli kitab, ya. Di sini saya bacakan sebentar. Seorang muslim diperbolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani.
Ya, hadisnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi orang-orang beriman. Dan aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih berat dosanya kepada kemusyrikan daripada seorang wanita yang mengucapkan Tuhanku adalah Isa. Karena Isa termasuk salah satu dari hamba Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari. Artinya pengikut Isa itu di hadis ini tidak disebutkan sebagai orang musyrik. Ya, jelas orang musyrik itu yang ya ini dikatakan mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi orang-orang beriman, dan aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih berat dosanya daripada kemusyrikan, daripada seorang wanita yang mengucapkan ini hadis ini memasukkan bahwasanya kayak kita ini adalah termasuk musyrik, begitu ya. Jadi ada sebagian yang memperbolehkan, ada sebagian yang tidak memperbolehkan menikah laki-laki dapat wanita di luar agamanya, di luar imannya. Demikian sharing firman Tuhan kali ini, kiranya ini bisa menjadi berkat buat kita semua, bisa menjadi kekuatan buat kita semua, dan bisa menjadi acuan buat kita semua bahwasanya seamin tidak seiman ini berbahaya untuk masa depan anak-anak kita juga ya. Terima kasih, salah-salah kata dan kehilafan saya mohon maaf. Kiranya saya kembalikan lagi kepada Pak Jaya Inspirasi. Silakan Pak Jaya. إن أبغضكم العالم فتذكروا أنه أبغضني قبل أن يبغضكم لو كنتم من العالم لأحبكم العالم كأهله ولأني اخترتكم لهذا العالم وما أنتم منه لذلك أبغضكم العالم. تذكروا ما قلته لكم ما كان خادم أعظم من سيده فإذا اضطهدوني يضطهدونكم وإذا سمعوا كلامي يسمعون كلامكم هم يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. الذي أرسلني. Oke, luar biasa. Lagu yang tadi adalah lagu Ibu Fadila.
sangat memberkati. Terima kasih Ibu Fadila telah hadir untuk menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini dengan tema seamin tapi tak seiman. Wah, ini menarik sekali judulnya ya Bu ya. Karena begitu banyak di luar sana yang meremehkan persoalan ini ya. Sebelum nanti kita berbincang-bincang, ada 5 penyesalan dalam kehidupan manusia, Bu. Ya, yang pertama itu salah masak nasi jadi bubur, menyesal seharian. Yang kedua, salah gunting rambut, menyesal sebulan. Nah, yang ketiga, salah mengerjakan soal ujian, menyesal setahun. Yang keempat, salah pilih pasangan hidup, menyesal seumur hidup. Nah, yang tadi dibicarakan. Ya, betul. Tapi yang paling terakhir, Bu, salah pilih juru selamat, menyesal selama-lamanya. Ya, gawat itu, gawat ya. Jadi salah pilih pasangan hidup juga itu berakibat ya kepada kehidupan kita dan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita salah pilih pasangan pasti mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sebelum kita nanti berbincang-bincang Bu, nanti betul ya. Nanti Ibu jawab, ada pertanyaan untuk kita bisa renungkan. Karena ada pepatah begini, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Bagaimana caranya supaya dapat yang seamin dan seiman, tapi bukan seamin tapi tak seiman. Nanti seamin belum tentu seiman, seiman pasti seamin, Pak. Betul. Nah, gimana cara dapatin? Nah, sebelum kita berbincang-bincang, mungkin singkat aja dulu, Bu. Silakan, Bu. Caranya supaya tidak dapat yang seamin tapi tidak seiman. Ya, silakan. Ya, Pak ya. Itu gampang sebenarnya. 1. Ya, silakan. Rajin ke gereja, ikut pelayanan. Banyak kok pasangan yang seiman kok. Kalau kita rajin pelayanan, kita rajin ke gereja, ya, ikut pelayanan youth, itu banyak. Bergaul, buka hati, tapi cari pergaulan yang seiman juga. Bukannya tidak boleh bergaul yang tidak seiman, boleh, tapi jangan terlalu dekat. Kedua, banyak berdoa. Selanjutnya banyak berdoa. Dan orang tua harus sering-sering topang tangan, doain anak siang malam. Itu aja intinya. Karena kita dulu yang harus dekat sama Tuhan. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, nah alamatlah yang kelihatannya saja dekat dengan Tuhan bisa melenceng. Apalagi yang kelihatannya sudah tidak dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Kelihatannya dekat dengan Tuhan itu artinya apa? Sepertinya dia melayani, kedekatan dia dengan Tuhan tuh dibikin sedemikian rupa supaya orang melihat kalau dia tuh benar-benar dekat, seperti dekat dengan Tuhan. Topengnya, covernya dia dekat dengan Tuhan. Tapi kan hatinya belum tahu. Seperti saya bilang, MTH, coba. Bapaknya pendeta, dia MTH. Artinya covernya, sampulnya seperti dekat dengan Tuhan, begitu loh. Apalagi yang kita covernya sudah nggak dekat sama Tuhan, hatinya nggak dekat sama Tuhan, ya naudzubillah min zalik, saya bilang begitu ya. Ya artinya ya sudah inilah, sudah apa namanya, sudah harus berhati-hati gitu loh. Itu sebenarnya Pak. Intinya kedekatan kita dengan Tuhan, bukan cuman cover. Ya, silakan Pak. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Jadi kita harus punya komunitas ya, punya komunitas yang bisa support kita di dalam iman kita. Baik, saya sapa, ada Pak Heri, ada Shalom. Pak Hasan, ada Pak Gunawan, Ibu Shalom. lalu ada Pak. Shalom Pak. Ya. Semuanya. Terima kasih ya sudah hadir di room ini. Bagaimana Pak Heri? Saya kasih waktu ya 3-5 menit untuk kita bisa berbincang-bincang pada pagi hari ini. Silakan Pak Heri. Baik. Mulai dari sekarang. Ya. Saya mendukung sekali
Saya mendukung sekali apa yang dikatakan Ibu Fadila, dan saat ini saya mau warning, sebetulnya saya mau menyampaikan ini juga ya mengenai pacaran, tapi ini sangat-sangat referensi yang perlu didengar sekali ya. Seiman tapi seamin tapi tidak seiman. Jadi di Islam juga nggak boleh kok pacaran atau menikah sebetulnya ya, kan ada tuh larangan-larangan seperti itu. Saya nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai ayat-ayatan lah. Ayat sudah banyak ya, bahkan sudah mulai pada menolak itu. Biasanya orang itu ya kita memenangkan jiwa gitu kan, padahal sudah dijawab Ibu Fadilah. Ada 2 poin untuk cewek-cewek terutama dan cowok-cowok, terutama cewek-cewek. Jangan pernah pacaran dengan Islam terutama ya, terutama. Apapun alasannya. Kenapa? Kenapa saya tidak tertarik untuk menjadi seorang Islam? Jangan tersinggung, ini iman saya kok ya. Karena yang paling dominan kan mereka ya, karena dari sisi mayoritas. 1, dari outputnya itu membuat saya nggak tertarik. Orang mau ngomong apa, lihat di masa pandemi ini, bagaimana output mereka, respon terhadap pemerintah, walaupun ada yang baik-baik juga ada, ya. Tetapi outputnya itu ngerikan. Coba, di mana yang dominan yang seperti ini, selalu ada saja masalah. Pertama itu, suka enggak suka. Apakah Kristen enggak ada ekses negatif, orang-orangnya ada, orangnya maksudnya ya. Tetapi lebih mengerikan lagi mereka. Terus yang kedua, tujuan akhir orang beriman kepada sebuah agama itu adalah surga. Pilih yang surganya masuk akal. Ya cewek-cewek terutama. Ini terakhir dari saya. Ketik di Google, tulis saja kesibukan di surga. Dalam waktu 0,37 detik ada 699.000 pembahasan tentang kesibukan laki-laki di surga. Dan intinya cewek-cewek jangan pernah pacaran dengan mereka. Seorang ustadz ada di channel IKIM mengatakan, ini kabar baik untuk Pak Hasan. Intinya mengatakan begini, ibu-ibu, kalau kalian tidak mau dipoligami di bumi, di surga pasti dipoligami. Kalau nggak percaya, tanya sama Ibu Fadilah. Jadi ini seperti itu, mengerikan sekali. Outputnya, lalu akhir hidupnya kemana? Di dalam Tuhan, beda jauh. Mari carilah pasangan yang seiman supaya lebih efektif, efisien dalam melayani Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Pak Heri, singkat, padat, dan jelas. Ibu Fadila, halo Bu. Halo Bu Fadila. Oh, lagi mungkin lagi Ya. keluar ya. Ya, salam Pak. Sinyal saya agak lep-lepan. Oke. Apa yang saya katakan tadi benar enggak, Bu? Ada Pak Madia Kenapa, Pak? Channel, mungkin ada Pak Madia Channel mungkin menyampaikan sesuatu. Bagaimana? Ini kan intern kita ya membahas tentang ya, Pak Jaya. Ya. Ya. Ini giliran saya ya. Oke. Enggak, pertanyaan saya tadi kalau nggak percaya. Kita mau ngangkat. Gimana Pak? Ini suaranya kecil banget soalnya punya saya. Sorry. Ini ada Pak Madia. Ya, silakan Pak Madia dulu deh. Kita kasih waktu 3-5 menit ya untuk menanggapi. Ya. Ya, Pak, saya keluar sebentar, keluar dulu. Soalnya ini kurang baik ininya, audio saya. Nanti saya masuk lagi. Kalau gitu kita tunggu Pak Ibu Fadilah baru Madia deh. Ya. Oke. Oke, Pak Hasan dulu. Saya kasih ke Pak Oke, terima Hasan kasih. Dulu. Terima kasih Pak Jaya. Saya minta dibuka 2 Korintus pasal 6 ayat 14. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Bisa tolong bacakan Pak Jaya? Oke. Bentar ya Pak ya. Ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Ya, di sini dalil firman Tuhan sudah jelas. Janganlah engkau merupakan pasangan yang tidak seimbang
dengan orang yang tidak percaya. Jadi itu sudah jelas ya. Jadi dengan tidak percaya, kenapa? Karena berbeda haluan ya. Ya, yang percaya tidak percaya. Jadi hidup ini boleh katakan filosofi yang menguasai setiap pikiran kita gitu loh. Ya, jadi kalau ibarat kita mau menuju ke satu tempat, tapi satu mau ke kiri, satu mau ke kanan, nah pasti kan tidak akan ketemu. Ya, itu secara akal pikiran sehat saja gitu loh. Ya, jadi itu satu. Kemudian di sisi lain, tadi memang tidak bisa ya, tidak bisa dengan istilah penginjilan, nggak apa-apa, dia belum percaya. Jadi melalui pacaran atau pernikahan saya mau membawa dia datang pada Tuhan Yesus, itu nonsen ya, itu nonsen. Nah, di kita tuh nonsen karena Tuhan Yesus sudah firman Tuhan katakan jangan, kalau jangan artinya jangan ya, jangan, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Berbeda dengan yang kalau agama yang lain ya. Kalau agama yang lain mungkin ini jadi salah satu strategi ya, sehingga pokoknya gini, pacaran, dihamilin pun dihalalkan gitu, saya nggak tahu itu ya. Nah, itu hal yang berbeda sekali. Jadi dalam perkara ini saya sepakat dengan apa yang Bu Fadila sampaikan, ini tidak bisa kompromi ya. Jadi kalau penginjilan tidak bisa dicampur adukan dengan pernikahan ya. Karena pernikahan kita ini kudus ya. Jadi pernikahan kita dua orang insan ini ya, itu menggambarkan pernikahan kita sama Tuhan kita, Tuhan kita gitu loh. Nah, ketika datang kedua kali. Ya, jadi juga dalam perkara ini saya ingatkan jangan kejebak, jangan melihat gantengnya ya, jangan melihat kekayaannya, karena ini perkara hidup untuk kekal selamanya ya. Jadi wejangan yang disampaikan oleh Bu Fadila itu betul sekali, dan buat kita semua khususnya sebagai bapak-bapak atau ibu-ibu itu mesti perhatian khusus ya. Kita mesti arahkan anak-anak kita supaya mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, itulah, dan tambah lagi roh takut akan Tuhan ya, takut akan Tuhan ya, terus sama pengenalan benar akan Tuhan, itulah yang bisa memagari ya. Nah, selain itu ya itu agak susah sekali gitu ya. Jadi ya pihak-pihak seberang itu boleh katakan dalam hal pacaran, dalam hal pernikahan ini juga salah satu ya, saya nggak tahu tuh trik mereka gitu loh ya kan. Nah, tadi apa yang tadi Pak Heri sampaikan, saya sangat sepakat gitu ya, karena bukan apa-apa. Cuma bukan persoalan, kalau bagi saya bukan persoalan agama apapun ya. Tapi kalau kita filosofi satu-satu ya, tapi ada yang lain satu boleh 4 ya, satu pria boleh 4 wanita. Nah itu bagi ya, kita sebagai wanita itu kerugian besar gitu loh. Bagaimanapun, bagaimana hati bisa dibagi-bagi ya. Jadi ini satu catatan khusus, perhatian khusus, dan kita mesti waspada. Sementara itu aja Pak Jaya, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Hasan. Nah, sekarang Ibu Fadila sudah masuk. Saya kasih waktu untuk Pak Madya. Waktu Anda 3 sampai 5 menit dari sekarang. Silakan Pak Madya. Oke, saya sapa dulu ya kawan-kawan. Selamat pagi semua ya. Terima kasih ya Pak Jayasmi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Madya hanya nyampaikan sedikit dulu bahwa dalam Islam itu, apalagi perundang-undangan di Indonesia kan sudah dikompilasi ya, dalam posisi beda nikah agama itu tidak boleh gitu loh. Itu sudah dalam posisi seperti itu. Nah, jadi kalau sudah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu sudah diterapkan dalam KUA itu sudah jelas beda agama nggak boleh. Nah, hanya saja kalau dalam merujuk kepada Islam, ahli kitab itu memang di dalam Islam masih boleh dinikahin. Ahli kitab dalam posisi tidak menyekutukan Tuhan dulu. Nah, makanya saya tertarik ini dengan Ibu Fadila ini. Ibu Fadila tadi kan mencoba untuk memasukin hadis-hadis. Pada saat Ibu Fadila mencoba untuk memasuki hadis, berbicara tentang menyekutukan Tuhan, musyrik itu, saya mau tanya Ibu Fadila, itu perasaan Ibu Fadila itu bagaimana?
tentang Islam, orang yang musyrik itu saya mau tahu. Dia kan berasal dari luar dalam Islam nih. Makanya mau tahu perasaan Ibu Fadila ini pada saat dia mengutip hadis musyrik. Tolong bagaimana perasaan Ibu Fadila ini? Aku mau tahu aja sih. Silakan Ibu Fadila. Sebentar, sebelum ke Ibu Fadila, saya ngasih catatan dulu kepada Madya. Madya, Iya, jadi kalau hari ini kami masih bisa toleransi dalam arti gini, pagi ini adalah fellowship intern kami. Dan kalau Anda nanti tanya jawab pasti tidak cukup. Jadi nanti beda dengan kemarin waktu dengan saya memang khusus itu. Ya, saya kasih khusus. Jadi nanti ketika mau TikTok semacam ini, ada waktu khusus waktunya dengan Ibu Fadila. Jadi Selasa, Rabu, Kamis terutama itu ya. Selasa, Rabu, Kamis ada Pak Rusli, ada Ibu Fatimah juga. Di sana akan lebih bebas. Kalau hari ini memang dibatasi dan kita tidak bisa melayani terus, biasanya saya kasih 10 menit gitu ya. Karena sekarang Pak kita Eri, ini untuk saat ini cuma pengalaman aja, enggak pertanyaan lalu Ibu Fadila jawab selesai. Waktu Anda cukup. Karena Anda baru masuk lalu Anda diprioritaskan naik, oke? Karena ini intern fellowship kami. Tuhan berkati. Silakan Bu Fadila. Oke, makasih. Makasih. Halo Bu Fadila. Silakan Ibu Fadila. Gangguan audio. Shalom Bu Fadila. Jadi pertanyaannya cukup jelas ya tadi, apa perasaannya Bu Fadila? Iya Pak Heri. Saya cuma aja tukar pendapat aja. Pada saat itu kan Ibu Fadila kan tadi merujuk ke hadis. Ya, jadi saya mau sangat tahu menghargai. pengalaman Ibu Fadila aja. Oke. Nggak masalah, saya nanti Anda tanya lagi. Cuman bertukar pengalaman saja. Terima kasih. Berarti tidak perlu adu argumentasi ya, nanti nggak perlu TikTok, di khusus Selasa, Rabu, Kamis silahkan malam. Tanya pengalaman saja, nggak perlu baik. Nggak perlu. Oke, pertanyaan Anda untuk Ibu Fadila, karena Ibu Fadila gangguan, tolong Ibu Fadila barangkali keluar dulu lalu masuk lagi ya. Silakan lanjut lagi, sharing lagi, dan ini ya kita sharing fokus kepada topiknya seiman tapi tidak seamin tapi tidak seiman. Ibu Fadila silakan. Atau yang silakan moderator. Bu Fadila udah naik. Halo Bu Fadila. Oke, Ibu Fadila udah masuk nih. Ya, keluar lagi. Halo. Keluar lagi ya. Shalom. Oh, keluar kah? Oh, udah masuk, udah. Iya. Halo Bu. Suaranya tidak. Lewati dulu aja supaya waktunya ini enggak ini. Oke. Jadi nanti kita lanjut ya kalau Ibu Fadila sudah bisa. Pak Madya nanti dulu, ya. Pak. Karena itu pertanyaan pribadi ke Pak ya khusus Pak Fadila. Ya, Pak Madya. Iya, lanjutkan Pak. Silakan lanjutkan admin semua. Lanjut. Cuma Madya ikutin aja, lanjut silakan. Baik, terima kasih Madya. Tapi Madya itu luar biasa loh. Ibu Suryani gabung fellowship ini luar biasa. Saya menghargai sekali. Iya. Silakan lanjut Pak. Ya. Ibu Suryani, shalom. Ayo, shalom. Yes. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, topik hari ini sangat menarik sekali dan sangat memberkati ya. Jadi saudara, memang Alkitab sudah diterangkan bahwa kita harus mempunyai pasangan yang sepadan. Berarti satu iman ya di dalam Tuhan. Karena memang tujuan Tuhan menciptakan rumah tangga itu adalah supaya kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Satu. Kemudian yang kedua itu adalah supaya kita melahirkan generasi-generasi orang benar. Nah, kita tahu bahwa kita hanya dibenarkan oleh darah Yesus, oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin kalau ada dua iman ya, kemana anak harus pergi. Nah, saudara yang kekasih, jadi sebagai orang tua, kita ini mewarisi iman ya kepada generasi kita. Dan bukan hanya mewarisi iman, tetapi karakter ilahi. Semuanya dari rumah tangga. Gereja yang kuat dari rumah tangga, dari rumah. Kemudian kita melihat lagi masyarakat yang kuat. Jadi semuanya berdasarkan
diawali dari rumah tangga. Nah, ada satu yang menarik sekali ya, ada satu penelitian ya dari Dr. Tim LaHaye dalam bukunya yang berjudul You and Your Family. Jadi Shalom. memberikan silsilah ada Ya, dua Ibu, orang maaf yang Bu, hidup pada Ibu abad Fadila, 18. halo, Ibu Fadila sudah masuk, sudah ada audio, tetapi biar Ibu Suryani selesaikan dulu. Ya, silakan Bu Suryani. Ya, ya. Jadi ada satu penelitian ya, dalam penelitian dari Dr. Tim LaHaye dalam bukunya berjudul You and Your Family. Jadi memberikan silsilah dua orang yang hidup pada abad 18. Nah, yang pertama itu adalah Max Jukes. Itu seorang penyeludup alkohol yang tidak bermoral dan menikah dengan wanita yang sembarangan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Dr. Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan yang saleh dan juga seorang pengkhotbah kebangunan rohani yang menikah dengan seorang wanita yang mempunyai iman dan filsafat hidup yang baik. Nah, kemudian mari kita melihat lewat penelitian ini, mari kita melihat apa yang ditemukan. Nah, dari Max Jukes terdapat 1026 keturunan. Nah, dari 1026 keturunan ini, kita lihat penelitiannya ada 300 orang mati muda. 100 orang di penjara, 190 orang pelacur, dan 100 orang peminum berat. Nah, kemudian dari silsilah Dr. Jonathan Edwards terdapat 729 keturunan. 300 orang pengkhotbah, 65 orang profesor di universitas, 13 orang penulis, 3 orang pejabat pemerintah, dan 1 orang wakil presiden Amerika. Jadi kita melihat di sini sangat menentukan saudara, bukan hanya satu generasi, tetapi sampai bergenerasi-generasi. Oleh sebab itu, orang tua itu mewarisi iman kepada anak-anaknya. Bagaimana Abraham mewarisi iman kepada Ishak, Ishak mewarisi iman kepada Yakub, dan akhirnya Yakub mewarisi iman pada Yusuf. Dan luar biasa, Yusuf menjadi jawaban persoalan dunia pada saat itu. Dan dia membuat sejarah dunia. Ya, jadi itu saja kali ini, dan mungkin berikutnya nanti akan saya tambahkan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Oke, Bu Fadila, halo. Terima kasih. Halo, Ibu iya Suryani. Pak, sudah dengar Oke. suara saya. Ya, sama-sama. Pak Jaya sudah balik. Ya, silakan Ibu Sudah dengar suara Fadila saya, Pak? untuk menjawab Sudah. Nadia. Ya, Oke, kedengaran. Pak. Oke, saya jawab Madia tadi ya. Boleh? Ini saya ulang, Ibu Fadila, saya ulang dulu ya Bu ya. Ibu tadi Halo? kan merujuk kepada. Ya. Halo Ibu Fadila, ini saya ulang Begini, pertanyaan Madia. saya bukan Ini saya orang ulang. musyrik. Ya, saya Gini, bukan Bu. orang musyrik. Halo Enggak, Ibu Fadila. bentar dulu. Madia sebentar dulu. Kamu kan tanya saya tadi. Iya, ini Ibu, Madia ulang gimana perasaan pertanyaannya. saya Madia ulang bilang pertanyaannya. kayak gini nih Madia ini. Ente Ibu suruh saya Fadila, Ibu Udah, Fadila, udah. saya Ente ulang kan tadi pertanyaannya tanya. biar jelas. Iya, betul. Saya Ya. mau ulang dulu pertanyaannya biar enggak salah-salah jalurnya. Ibu Fadila kan merujuk hadis tentang orang dalam hadis itu kan maha mengetahui musyrik. Ibu kan sudah tahu orang musyrik. Pembeda Islam itu kan orang musyrik dengan orang yang di luar Islam tuh musyrik dan tidak. Itu saja. Jadi saya Ya. mau tahu, Ibu kan sudah tahu nih orang musyrik nih, agama Iya, Ibu yang Ibu aku yakini mau jawab. orang Saya mau musyrik. jawab. Makanya jangan banyak Dasarnya ngoceh, apa? Madia. Enggak gini Oke. Bu, Pak Heri dasarnya apa gimana? yang Dikat membuat dulu lah. Saya mau jawab Madia, gitu loh. Bu Fadila mau Ya, jawab, enggak, kamu bisa diem gak sih? ya, Diam. Oke, Silakan, Madia, silakan. pertanyaanmu Ya, udah silakan. diketahui. Sekarang Iya, Ibu Oh, saya Fadila sudah mau jawab. jawab. Oke. Ya, silakan. Menurut kalian bilang saya ini musyrik. Saya bilang saya bukan musyrik. Nah, pemahaman saya tentang Tuhan itu berbeda dengan Anda. Itu yang jadi masalah. Kalau Anda bilang saya musyrik, Anda memikirkan Tuhan kami itu dengan hitung-hitungan jumlah. Ini yang susah dipersatukan pemikirannya. Ya. Cara mengenal Tuhannya itu. Saya cara mengenal Tuhannya seperti ini. Dan kalian menganggap Tuhan itu 3, hitung-hitungan jumlahnya. Saya merasa saya bukan musyrik. Itu terserah Anda dan kaum Anda berpendapat saya musyrik. Ketika Anda bilang bagaimana perasaan saya, oh saya senang, sukacita, damai sejahtera. Titik, selesai.
Bagaimana perasaan Bu Fadilah ketika sekarang sudah Oke, menjadi terima pengikut kasih Tuhan Yesus? Ibu Damai Fadila. sejahtera, Jawabannya hidup tegas, saya lebih jelas. baik daripada yang Nggak dulu. apa-apa, Pak. Nah, ya, selesai. Ya. Gitu ya Pak Heri ya. Dah. Ya, narasumber VIP ya, jadi bebas semuanya. Oke? Iya, Oke. ya, makasih, terima kasih, terima kasih, terima Ya. kasih. Oke. Tuhan berkati juga ya. Terima Bang kasih. Madia, Barakallah, Pak Madia. Ya, Saya terima kasih minta Pak waktu. Madia sudah- Maaf, ini eksklusif ya. Tapi dalam waktu singkat saja. Ini eksklusif ini. Pak Madia, saya mau tanya dulu Pak Madia. Ya, sebetulnya ini Pak Madia. Kita sepakat dulu ya Pak, supaya kita pemahamannya nanti kemana-mana akan sama Anda. Ini adalah saya, kita sepakat dulu. Saya ini manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Sepakat dulu Pak. Kira-kira sepakat enggak Pak? Oke, sepakat banget, tergabung Sepakat ya? semua. Oke. Ya, Jiwa, tapi satu ya. roh, tubuh itu, tubuh Ya. sama roh tergabung jadi satu. Dalam Islam pemahamannya jiwa. Kalau Islam Nggak seperti apa-apa. itu memandangnya, Pak. Enggak Nah, apa-apa. roh Tapi tiga dengan unsur itu roh ada. dengan tubuh, roh dengan Satu tubuh ya. tergabung jadi satu, maka namanya jiwa. Ada bahasanya sedikit agak beda sedikit saja sih, tapi enggak Iya, apa-apa iya. lah. Oke. Tapi Silakan. nggak apa-apa. Yang satu, jadi kalau di Kristen itu ada trikotomi, ada dikotomi. Berarti kalau Islam itu menurut Anda berarti dikotomi, Pak. Jiwa dan tubuh itu jadi satu. Tapi kan tiga unsur itu ada, tapi ini berbeda, tapi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan kan, Pak? Setuju ya? Jiwa itu bagian daripada tubuh dan roh. Jadi kalau jiwa itu Ya. sebenarnya tidak ada sumber dalam posisi dikatakan Saya personal, paham. tidak seperti itu. Kalau jiwa itu Saya dalam paham. Islam pandangannya, saya luruskan dulu sedikit biar Anda melebar. Oh, nggak Artinya perlu kalau diluruskan, jiwa, Pak. Begini. Maksud saya. pandangan Madia biar sama pemahamannya. Nah, biar sama. Jadi Iya. jiwa itu bukan bagian dalam posisi yang berdiri sendiri, tetapi adanya tubuh dengan ruh baru disebut jiwa kalau dalam Islam seperti itu. Ya, Pak. oke. Maksud saya itu adalah dua unsur dalam satu kesatuan. Setuju? Yang tidak bisa dipisahkan. Yang Dua mana Pak? hal, Yang jiwa menurut dan Bapak roh. dua unsur yang mana? Yang mana? Saya Dua unsur. saya mau menjembatani. Jadi dua hal itu adalah berbeda tetapi hal yang tidak bisa dipisah. Dua hal yang tidak terpisah gitu loh Pak. Roh dan jiwa. Roh dan jiwa. Dua Gini. hal. Pemahaman Madia gini, pemahaman dalam Madia yang Islam, roh dan jiwa bersatu, roh dan tubuh bersatu jadilah jiwa itu. Jiwa yang tenang, artinya jiwa yang tenang itu artinya dalam posisi roh dan tubuh bersatu, maka jadilah jiwa. Nah, jiwa yang tenang inilah yang diinginkan dalam Islam. Jiwa yang berarti tenang. ada tiga unsur dalam manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Tapi itu adalah sesuatu jiwa, yang satu. Mohon maaf, jiwa dalam Islam nggak tergabung dalam posisi berdiri sendiri. Itu saja bedain. Mohon maaf. Okay. Saya tidak ngomong berdiri sendiri, Pak. Tetapi jiwa adalah, roh adalah, tubuh adalah. Setuju, Pak ya? Nggak usah dijelaskan adalah apa. Setuju nggak, Pak? Tapi yang penting gini. Poinnya artinya roh, tubuh, jiwa itu. Jiwa itu mewakili dua dalam Islam. Jiwa itu mewakili roh dan tubuh yang menjadi satu. Saya mau dalam jiwa itu adalah roh dan tubuh, begitu ya Pak ya? Ya, begitu. Artinya tergabung antara roh dengan tubuh, jadilah jiwa. Betul. Itu dalam Islam. Biar keluar sekarang saya jembati. Ini Heri Pak, ini foto saya. Heri, ini adalah tubuhnya Heri. Oke, ini adalah rohnya Heri. Ini adalah jiwanya Heri. Nah, kalau dalam Islam jiwanya ini artinya tubuh dengan roh bersatu jadilah jiwa. Itu pemahaman Islam seperti itu. Roh dan tubuh bersatu jadilah jiwa. Jadi jiwa ini kalau dia nilai enggak dalam posisi berdiri sendiri, enggak bisa seperti itu. Ini saya tidak ngomong berdiri sendiri. Jadi Bapak sweet dulu Pak, supaya Bapak paham bagaimana Tuhan kami. Sama Pak. Jadi letak persimpangan kita di jiwa ya. Pak Jenderal, narasumbernya Bu Fadila ya Pak Jenderal ya. Ya, saya tahu Pak, tapi ini eksklusif Pak. Ya, oke. Jadi gini, ini adalah, jadi gini, kalau Bapak kan di jiwa sini kan, di jiwa. Kalau kita di sini Pak. Tapi sebetulnya prinsip penjelasannya sama. Saya terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Tetapi roh bukan jiwa ini dan jiwa ini, itu penjelasan kami. Inilah Tritunggal Tuhan kami, Pak. Intinya begitu. Sekarang tidak ada kesimpulan seperti biasa. Kita tidak usah nyimpulkan.
tetapi biarkan netizen yang memutuskan bahwa Tuhan kami bukan musyrik karena kami tidak menyembah Allah yang tiga, Tuhan yang tiga. Seperti halnya tadi mengatakan ini jiwa, di dalam jiwa ada tubuh dan roh itu adalah jiwa. Itu Tritunggal, Pak. 3 dalam 1, tetapi ketiganya satu, tidak dipisahkan. Itu intinya. Jadi sudah cukup karena Anda tak kasih eksklusif untuk bisa ngobrol. Sudah cukup Pak ya? Tidak ada tanya jawab. Terima kasih Pak Heri, kawan-kawan semua ya. Selamat berdiskusi kawan. Terima kasih kawan-kawan. Silahkan netizen memutuskan bahwa kami tidak musyrik. Kita kembali ke laptop. Minta maaf untuk hari ini adalah eksklusif. Ya, baik, silakan. Ya, seamin tapi tak seiman. Itu topik kita pada pagi hari ini ya. Baik, saya kasih waktu ke Pak Gunawan. Shalom Pak Gunawan. Ya, shalom Pak Jaya, shalom Pak Jenderal, dan semuanya ya. Shalom, saya apresiasi banget dengan Ibu Fadilah apa yang dibawakan pagi ini, dan juga Pak Jenderal juga tadi nambahkan, bagus banget, apresiasi. Saya mau menanggapi masalah perkawinan dan perkawinan dengan penginjilan. Nah, Ya. sudah jelas di Kejadian 2 ayat 18 Tuhan berfirman, tidak baiklah manusia seorang diri saja, maka aku Tuhan ya akan memberikan seorang penolong yang sepadan. Nah, tadi sudah disinggung oleh Ibu Suryani, sepadan. Nah, jadi inisiatif dari jodoh jadi pasangan pertama dari Tuhan. Untuk apa? Sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Suryani untuk untuk mendapatkan keturunan ilahi ya. Nah, kemudian jangan sampai mau penginjilan dengan alasan apapun yang tidak mendukung untuk penginjilan. Bagus banget itu Bu Fadilah. Jangan penginjilan jangan melakukan hal yang tidak patut atas nama penginjilan. Jangan menginjili suami dengan istri orang bareng atas nama penginjilan. Istri walaupun dengan pendeta pun ya, laki-laki lain jenis. Bagus banget Ibu Fadilah itu. Bagus banget itu. Karena apa? Trisno jalaran soko kulino, bukankah begitu Bu Fadilah ya? Iya, benar sekali. Iya, itu sangat bahaya. Tidak jarang orang yang ya sudah disebut oleh Ibu Fadilah. Kurang pendidikannya. Kurang pendidikannya teologi itu, ya kan? Untuk menangkal segala cinta yang Trisno itu. Waduh, cinta gomblo aja ngomong. Tai kucing aja serasa coklat, iya kan? Itu kan sudah mabok itu. Itu sudah mabok. Mabok kalau cinta itu. Hati-hati, betul sekali itu Ibu Fadilah itu. Jangan beda kelamin ya, terus bareng atas nama penginjilan. Bahaya itu, bahaya. Betul Bu, betul. Sangat betul ya. Jadi terutama Islam itu tidak cocok, perempuan itu tidak cocok masuk Islam, betul kata Pak Jenderal tadi. Kenapa? Sangat rugi seorang perempuan tuh masuk Islam. Kenapa? Pertama, ya kan, harus dipoligami, siap. Kedua, ketika menghadap kepada Tuhan dalam keadaan haid, datang bulan, kemudian dia itu haid. Itu namanya najis ya Bu Fadilah ya, najis ya, keadaan najis ya, karena tidak boleh. Bagaimana keadaan najis kemudian meninggal? Sekarang musim meninggal ini. Bagaimana keadaan najis itu terus meninggal? Bagaimana nasib dia? Ibumu, kakak perempuanmu, adik perempuanmu, istrimu, ya itu jadi renungan. Terima kasih. Sekian dulu. Ya, benar Pak. Terima kasih Pak Gunawan ya. Oke, ya, Bu. terima kasih Pak. Kalau penginjilan Saya jangan mau yang kasih berbeda waktu ke Pak pasangan. Hidayat. Shalom Pak Hidayat. Shalom Kak Jaya, terima kasih buat waktunya. Tapi kayaknya sinyal di tempat saya ini gangguan Shalom Pak terus. Hidayat. Firman Tuhan memang ya, kalau saya amati dari narasumber yang lain, sudah kasih masukan, pandangan segala macam. Putus Pak. Ya,
Sudah kedengaran kok Pak Kemudian Hidayat, saya kayaknya sinyalnya Pak Jaya deh yang kurang baik. iya. Tidak Sorry. bersuara Pak Hidayat. Jadi kalau saya boleh Jelas kok. simpulkan, Lanjut Pak Hidayat. Injil Iya, terputus lah, itu sinyal. menjangkau jiwa lah. Jadi dengan pemahaman dan pengertiannya sendiri, dia mencoba berdalil seperti itu. Tapi nyatanya memang banyak sekali yang akhirnya malah bukan membawa jiwa, tapi malah terbawa. Kasihan deh mereka itu, ya bagaimana mungkin mereka yang keluar dari ajaran Kristus. Alkitab menyatakan mereka sebenarnya nggak memiliki Tuhan. Nah, orang tidak memiliki Tuhan, jelas tidak ada terang dalam hidupnya, pikirannya gelap, tujuannya gelap, semuanya jadi gelap. Nah, tadi kesimpulannya adalah pengenalan akan Tuhan yang benar, yang maksimal terhadap Tuhan Yesus. Kepada Pak Jaya, Tuhan memberkati. Halo. Terpental Pak Hidayat. Oh, oke. Pak Hidayat putus ya. Baik. Ada yang mau ditanggapi Pak Ibu Fadila dari perbincangan tadi ini? Ya, itu dia saya bilang. Jangan sekali-kali kita menginjili dengan beda genre. Itu bahaya. Cepat setan lewat ya. Bahaya. Awalnya dari penginjilan, akhirnya walaupun maukah dia beda agama maupun seagama, jangan sekali-kali menginjili ataupun apa ya, mungkin istilahnya ya pendalaman Alkitab lah, cuman berdua dengan yang beda jenis kelamin. Berhati-hatilah kita ini. Berjaga-jaga, kan Tuhan suruh kita berjaga-jaga, waspada. Dari hal-hal kecil seperti itu, iblis itu ada di mana-mana gitu loh. Makanya saya selalu tekankan kalau ada yang mau diinjili, saya lebih suka yang perempuan saja, ibu-ibu atau anak-anak muda. Saya nggak mau yang beda jenis kelamin, nggak mau. Itu berbahaya soalnya. Kita nggak usah lah nyerempet hal-hal yang bahaya. Maka saya tegas. Masalah pergaulan, masalah mencari pasangan harus tegas. Kita dulu yang harus tegas gitu loh. Begitu Pak Jaya. Oke, terima kasih Bu Fadila. Sekarang waktunya Pak Aritonang. Shalom Pak Aritonang. Shalom Pak Jaya, salam semuanya, Ibu Suryani, Bu Fadila, dan semua kawan-kawan di sini ya. Shalom. Oke. Saya kalau secara pribadi ya, seperti Madi ini masuk, saya sebenarnya nggak setuju ya secara pribadi. Karena apa? Kita membahas Alkitab, dia masuk ujuk-ujuk bertanya, ujuk-ujuk ngeyel. Saya nggak setuju secara pribadi ya. Karena dia ini bertanya aja, taunya mendengarkan nggak mau dia. Tapi udahlah, nggak apa-apa lah ya, untuk hiburan aja ya. Begini ya, kalau pendapat dari saya, ini firman Tuhan itu seamin tapi tidak seiman. Memang betul juga itu. Kalau saya berpendapat apa yang terangkan Bu Surya dan Bu Fadila, saya sangat setuju ya. Saya dulu pernah punya pengalaman. Saya dulu waktu masih Semarang itu, ada pacar saya dulu orang Muslim, tapi ya cantik, kaya raya. Cuman saya disuruh mualaf, saya tidak mau. Dan dia juga kusuruh masuk Kristen, nggak mau. Ternyata nggak jadi ya. Karena saya masih ingat firman Tuhan yang menyatakan di Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Itu firman Tuhan ya. Saya memang ya dari dulu saya tidak mau mencari pasangan hidup lain iman. Makanya saya dulu tidak jadi karena tidak seiman. Kalau mau disatukan seiman, dia tidak mau, saya pun tidak mau jadi mualaf. Karena saya selalu ingat firman Tuhan ini ya, hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Karena kalau kita baca di Alkitab mereka ini sangat banyak yang bertentangan. Karena saya bilang begitu demikian ya. Ya, untuk apa kita beragama kalau hanya mengacau? Arti agama itu kan
tidak kacau. Sementara mereka ini, saya berani menyatakan ya, tambah beragama, tambah kacau. Contoh seperti Haikal Hasan, itulah orang beragama, sikit-sikit demon, sikit-sikit ya menghujat presiden, mau membubarkan Pancasila, mau mendirikan khilafah. Kalau saya tidak setuju itu. Saya seorang TNI ya yang berjuang mempertahankan Indonesia. Saya udah berjuang di Indonesia ini sampai 36 tahun. Saya nggak berani macam-macam. Ini apalah yang diabdikan mereka sama Indonesia. Saya tidak terima. Kalau saya berprinsip tidak ada ideologi lain selain Pancasila. Pancasila tetap jaya sampai akhir zaman. Mudah-mudahanlah mereka disadar. Jangan hanya rahmatal alamin, agama damai, tapi kebalikannya kacau. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam semuanya. Oke, terima kasih Pak Aritonang tanggapannya. Sekarang saya kasih waktu ke Pak Jangkrik. Shalom Pak Jangkrik. Shalom semuanya. Selawat Pak Jangkrik, selawat. Nah, itu dia. Oke, begini ya, langsung ya. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu maha adil. Tuhan Yesus pokoknya cinta sama kita semua. Dia Tuhan menciptakannya. Tuhan menciptakan satu suami dan satu istri. Suami dan satu istri maksudnya. Nggak ada satu suami dan 3, 4 istri. Nggak ada. Tertulis di Alkitab. Kalaupun ada itu bukan dari suruhan Tuhan. Hanya nafsu kepribadian manusia saja. Ya mungkin kalau dibilang, oh Salomo banyak istrinya, Ibrahim ada 2 istri, apa segala macam, itu kan bukan kehendak mereka, bukan suruhan dari Tuhan kita gitu. Tuhan kita menciptakan suami dan 1 istri. Begitu juga Adam dan Hawa. Gitu ya. Dan benar juga kalau misalnya kita tadi kata Bu Fadil bilang kalau lagi penginjilan jangan beda jenis kelamin lah gitu. Ya kan? Karena kalaupun iman kita kuat, amin kita pasti nggak kuat gitu loh. Gitu. Jadi bukan seiman dan seamin aja, tapi iman kita kuat, amin kita nggak kuat gitu. Apalagi kalau perjalanan keluar kota berdua aja, Ustaz. Iya, sehari 2 hari sih nggak ini ya, tapi lama-lama kan ada aja alasan gitu loh. Aduh, toilet di kamar saya ini begini, boleh nggak tidur semalam aja di sini? Udah. Jadi iman kuat, amin nggak kuat. Gitu. Itu aja Ustaz. Jadi sebagai penutup ya, saya akan menguatkan iman-iman Kristen ya. Ini request dari Pak Aritonang. Saya akan bersolawat sebentar. Beginilah bunyinya. Salah satu iman Kristen mengikuti Tuhan Yesus. Jangan ragu dan jangan bimbang. Dalam Yesus pasti menang. Salah satu iman Kristen mengikuti ajaran Yesus, mengasihi semua umat. Dalam Yesus pasti selamat. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Silakan yang lain. Terima Shalom. kasih Tuhan Pak Yesus Jangkrik. masih kalian. Terima kasih Pak Luar Jangkrik. biasa ya. Keren. Ya. Oke, saya kasih waktu kepada Kasih Karunia. Shalom.
Shalom, terima Shalom, Pak. kasih Jaya Shalom. Inspirasi. Shalom, Pendeta Surya Pantau dan teman-teman lain-lainnya. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Iya, aduh, kalau masalah ini ya saya sih tidak bisa membagi firman karena belum terlalu ini ya. Tapi bagaimana kalau saya bagi pengalaman pribadi? Bisa? Oke, singkat ya Pak ya. Ya singkat 3 saja sampai ya. 5 menit ya. Silakan. Ya saya nih salah satunya itulah untuk pernah ya, berpoligami dengan jadi saya pernah bersahadat berjalan sebanyak ya kurang lebih 12 tahun. Pengalaman ini bisa saya bagikan bahwa memang indahan, tidak ada damai sejahtera hidup demikian, hancur lebur ya. Tapi saya bersyukur ya, Tuhan menjamah ke saya sehingga saya bisa di Tuhan Yesus Kristus. Berbagi saja bahwa benar apa yang dikatakan di Alkitab ya, bahwa sulit ya kalau tidak dalam seiman ya, apalagi tidak seiman dalam Tuhan karena beda prinsip ya. Masalah ekonomi mungkin prinsipnya berbeda, apalagi masalah keimanan sangat berbeda. Jadi banyak hal yang membuat kita jatuh ke dalam jurang. Dosa demi dosa dilakukan. Terutama tidak ada kesejahteraan, damai sejahtera tidak ada. Yang kedua, tidak ada kejujuran. Ya. Penuh kebohongan. Nggak mungkin kita jujur untuk terhadap kedua-duanya. Bohong sana, bohong sini. Ya. Atau mungkin saya tidak berbakat ya, mungkin juga tidak berbakat. Mempunyai lebih dari satu. Nah, tapi saya kira walaupun tidak berbakat ini bukan solusi. Hancur kehidupan. Itu saja yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasih Karunia. Mohon dimatikan mic-nya Pak. Iya. Oke, baik, terima kasih. Saya kasih closing statement buat Ibu Fadila, silakan Bu. Sebelum nanti ke yang lain, siapa tahu ada yang mau nanggapi. Ya. Karena Ibu Fadila Maaf, singkat. soalnya saya silakan Bu. nggak bisa lama-lama, ada meeting online juga kebetulan pas hari ini. Closing statement dari saya ya, kita sebagai orang tua harus bisa menjaga, bisa memberi pendidikan, bisa memberi teladan, memberi contoh pada anak-anak kita agar tidak sampai terjerumus dengan pergaulan yang salah. Satu, tidak sampai mengambil langkah yang salah gitu ya. Karena kalau sudah sekali salah, kesananya akan salah terus gitu. Makanya juga buat anak-anak muda, jangan sampai dengan alasan apapun ya menjadikan kita jauh dengan Tuhan. Dengan alasan penginjilan lah, dengan alasan ini itu, terus kita mengambil langkah mencari pasangan pacar yang berbeda ya. Beda iman, seamin. Sama aminnya apa artinya? Doanya sama. Jadikanlah dia pasanganku sekarang dan selamanya. Sama aminnya. Pasangannya pun pasti berdoa begitu juga. Amin. Artinya aminnya sama. Lah ini imannya nggak sama. Artinya berhati-hatilah kita dalam mencari pasangan ya. Nggak cuma di agama kita, di tempat agama lain pun juga demikian ya kan. Jadi kita yang harus berhati-hati. Cari yang muda-muda, cari pergaulan yang positif. Gimana caranya? Ya harus dekat dulu dengan Tuhan. Gimana caranya lagi? Bergaullah, pelayanankah di gereja, bergaul dengan teman-teman yang membawa kebaikan. Karena Tuhan juga bilang kan, kebaikan, perbuatan baik, pergaulan buruk itu apa sih? Saya lupa. Pergaulan buruk itu berpengaruh kepada pergaulan kepada perbuatan baik. Iya.
Artinya apa? Kita harus cari pergaulan yang baik itu karena berpengaruh, sangat berpengaruh. Seperti saya bilang, anak-anak, anak muda, dia cuman berapa jam ketemu orang tua daripada ketemu teman-temannya di luar sana, ketemu gurunya. Nah, ini yang harus kita cover, ini yang harus kita tahu ya. Ya, sedikit banyaknya komunikasi dengan anak-anak tuh dibikin kayak teman, sahabat, biar mereka segala apapun yang menjadi curhatan hati mereka itu mereka berani untuk mengungkapkan kepada kita. Jadi kedekatan kita dengan anak itu penting. Nah, itu dari saya. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua, buat teman-teman. Terima kasih Pak Madya Channel ya, Pak Madya Channel yang sudah mampir ke sini. Barakallah kepada Pak Madya Channel ya, dan teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya keluar ya Pak ya, karena harus ada meeting dulu ya. Oke Bu ya, terima kasih ya Bu Fadila sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu. Baik, kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau menambahkan sebelum kita masuk ke saya pokok doa. singkat saja. Ya. Jadi Silakan, khusus Pak Madya, Anda sangat luar biasa juga belajar. Tapi saya usul di tempat yang lebih ini ya, leluasa untuk berbicara. Nanti Selasa, Rabu, Kamis Pak ada Ibu Fadila, Fatima, itu masing-masing ada jadwalnya ya. Dan kalau toh saya ngambil bagian tadi itu saya memakai hak prerogatif saya sebagai ketua umum untuk menjelaskan secara khusus tadi ya. Nah, selanjutnya kita ada prosedur di fellowship ini tentu ya fleksibel juga begitu ya. Kita menuju hal-hal yang lebih baik untuk memberkati bangsa ini. Tuhan memberkati Pak Madya dan saudara sekalian. Pak Heri, lanjutkan. Ya, Pak Heri, maaf Pak Heri. Yuk. Bukan satu kebetulan Pak Heri, Pak Madya di sini Pak Heri. Boleh nggak Pak Heri doakan Pak Madya, Pak Heri, kasihan Pak Heri. Boleh? Pasti. Ya, Pak Heri, silakan Pak Heri. Pak Heri apa Bu Suryani doakan? Kita berdoa ya langsung saja karena saya sambil jalan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Pak Madya, sahabat kami ini, saudara kami. Kami percaya Engkau memberikan hidayah yang terbaik. Amin. Pasti Tuhan akan menjamah karena kami berdoa untuk keselamatan jiwa, keluarga. Hal-hal yang dipertanyakan adalah hal-hal karena haus akan Engkau. Kami sangat menghargai, kami memberkati saat ini juga. Setiap kuasa gelap yang mencoba mengganggunya, kami tolak dalam nama Yesus. Berkati senantiasa, kami percaya anakmu ini istimewa. Kami semua mengasihi, bukan lip service. Itulah kami karena Engkau ajarkan mengasihi. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Amin. Ini saya sambil jalan, saya pamit ya, saya sambil jalan. Amin. Oke, luar biasa ya. Ibu Suryani ada yang mau disampaikan sebelum